Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Salama. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler A1. Dengan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah materi agama Islam di sekolah. Di sini saya telah menelaah buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 10 yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setiawati. Slide pertama akan saya tayangkan sebagai berikut. Ya, sebelumnya di sini di dalam buku ini terdapat 328 halaman dan ada 10 bab materi di dalamnya. Salah satunya itu pada bab 1 ini, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada bab ini menjelaskan 2 poin surah Al-Quran, yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua itu Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Ya, jadi di sini di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa sih orang mukmin harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, jawabannya karena kesempatan waktu di hidup dunia tuh cuma sebentar gitu. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Jadi kita harus memperbanyak atau memperoleh pahala yang banyak untuk bekal di akhirat kita nanti. Ya, selanjutnya di slide kedua ini, bab 2 itu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman. Ya, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan iman? Itu iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Ini juga Imam Syafi'i menjelaskan dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Terus iman yang pokok itu ada 6. Lalu di sini menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomi'ut-Tubyan ala Madhumati Syu'abu al-Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya itu beriman atau seorang mukmin. Ya, di sini disebutkan syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ma'rifatun bil kolbi, yaitu meyakini dengan hati, dan itu memiliki 30 cabang. Yang kedua ikrorun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Di sini terbagi menjadi 7 cabang. Yang ketiga amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Atau di sini memiliki 40 cabang. Dan di slide ketiga ini, bab 3 ini menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, di sini Allah dengan tegas melarang umatnya untuk berbuat foya-foya atau tabzir dan israf. Tabzir itu sama dengan boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi sikap tabzir dan israf ini memiliki kemiripan pengertian atau makna. Jadi apabila mengeluarkan harta sangat banyak tetapi untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak di jalan Allah gitu, itu disebut dengan pemborosan. Selanjutnya bab 4 yaitu asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Jadi di bab ini dijelaskan itu asuransi syariah apa, bank syariah apa, koperasi syariah apa. Ya.
Jadi asuransi syariah itu dapat meningkatkan investasi dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga akhirnya akan memberikan efek yang bagus bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi di bab ini dijelaskan kayak masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat dan lain-lain. Terus perkembangan kesultanan di Indonesia. Terus ada disebutkan tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Terus ada nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu nilai-nilai keteladanannya ya, yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, sabar, menghargai perbedaan dan berdakwah secara damai. Lalu ada bab 6, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Di sini pengertian zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Terus di sini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ini bahwa Allah melarang kita untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Ya, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun. Selanjutnya ada bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepadanya. Di bab ini siswa akan dijelaskan pengertiannya, yaitu tanda-tandanya atau cara menumbuhkannya, terus manfaatnya dari sifat-sifat tersebut. Di sini ngambil contoh dari menurut istilah raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama itu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah, yang kedua mempelajari dan memahami Al-Qur'an, yang ketiga meyakini kesempurnaan karunia Allah. Terus pengertian tawakal yaitu memasrahkan atau menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Selanjutnya ada bab 8, yaitu menghindari akhlak mazmunah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Di sini disebutkan pengertian godop berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Penyebab sifat temperamental atau godop ini kayak ada 2 penyebab ya. Yang pertama faktor fisik, yaitu kayak misalnya kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang ketiga itu reaksi hormon kelamin. Nah, terus yang kedua penyebabnya itu faktor rohaniah, yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Terus perdebatan atau perselisihan. Terus senda gurau yang berlebihan, bercanda yang berlebihan. Yang keempat tuh ucapan yang keji dan tidak sopan. Sikap pemusuhan kepada orang lain. Selanjutnya bab 9, yaitu menerapkan al-khuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud al-khuliyatul al-khamsah? Yaitu berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan al-khuliyatul al-khamsah itu ada 5, yaitu yang pertama ad-din atau agama, yang kedua an-nafsi atau jiwa, yang ketiga al-akli atau akal, yang keempat al-nasl atau keturunan, dan yang terakhir al-mal, harta. Terus di sini sebutkan cara menjaga al-khuliyatul al-khamsah, yaitu dengan 1 min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Yang terakhir bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Jadi di sini jelaskan ada strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo, yaitu yang pertama ceramah, kedua tanya jawab atau diskusi, yang ketiga keteladanan, yang keempat pendidikan, yang kelima bid'ah dan ekspansi, yang keenam kesenian, dan ketujuh silaturahmi. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.